Tahap-tahap mitosis. Profase adalah proses perubahan yang terjadi pada sitoplasma dan nukleus saat benang-benang kromatin memendek serta menebal menjadi kromosom. Nah, jadi bisa kita kutip dari gambar benang-benang kromatin menggulung pada protein histon, memadat dan memendek membentuk kromosom. Metafase adalah salah satu fase yang ada di tengah dalam pembelahan mitosis. Jadi, penjelasan dari gambar metafase tersebut, kromosom berjajar di sepanjang bidang ekuator pada gelendong atau benang spindel. Selanjutnya, tahap mitosis yang ketiga, tahap di mana kromosom ditarik oleh spindel mitosis kedua kutub, sehingga terjadi pemisahan kromatin. Selanjutnya, kromosom tadi akan saling memisahkan diri dan berjalan ke arah dua kutub yang berbeda, sentrosom. Nah, ini adalah contoh dari gambar anafase. Bisa kita kutip penjelasannya, karena benang spindel atau gelondongnya memendek sehingga menarik kromatid ke arah yang berlawanan sesuai dengan kutubnya. Nah, bisa kita lihat ciri-ciri dari anafase ini, pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah, sehingga kromatid saudara yang semulanya menyatu akhirnya terpisah dan membentuk kromosom yang lengkap. Nah, selanjutnya tahap mitosis yang keempat, yaitu telofase, di mana tahap telofase ini dia ada hubungannya dengan sitokinesis. Yuk kita bahas. Yang pertama kita bahas yaitu telofase. Telofase adalah tahap terakhir dalam proses mitosis. Pada tahap ini, sel mengalami beberapa perubahan penting. Kromosom atau kromotid telah mencapai kutub-kutub yang berlawanan dari sel. Nah, terbentuk sekat pemisah di tengah sel yang mengakibatkan sel terlihat seperti terbentuk menjadi dua dengan masing-masing inti. Lanjut, yang kedua, sitokinesis. Sitokinesis adalah bagian dari proses pembelahan sel, yaitu sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi dua sel anak. Pembagian sitoplasma dimulai selama atau setelah tahap akhir dari pembelahan inti dalam mitosis dan meiosis. Nah, pada gambar ini bisa kita kutip bahwa telofase memang tahap terakhir pada proses tahap mitosis, tetapi prosesnya melanjut ke tahap sitokinesis, yang mana di bagian ini adalah proses pembelahan sel, yaitu sitoplasma. Dari satu eukariotik, sel membelah menjadi dua sel anak dan terbentuk sekat pemisah di tengah sel. Nah, di mana sih sekat pemisah di tengah sel tersebut? Di bagian sitokinesis. Pada gambar ini dikutip bahwa gambar 7.11 sitokinesis ini dia ada pembelahan sekat yang merubahnya menjadi dua. Ada pembelahannya membedakan di mana sel anakan itu menjadi identik dan menjadi dua. Nah, pada telofase dia itu masih melalui proses, tetapi belum ada sekat. Dia sudah menyekat, tapi proses hasilnya itu sudah ada di sitokinesis. Kalau untuk prosesnya itu di telofase. Jadi, mengapa telofase dan sitokinesis ada hubungan? Jadi, telofase itu adalah tempat prosesnya. Lalu, hasilnya dibuahi di sitokinesis. Tahap-tahap meiosis 1. Profase 1. Benang-benang kromatin memadat, menggulung, dan memendek membentuk kromosom. Masing-masing kromosom terdiri atas dua kromatid identik yang saling menempel di sentromer. Kromosom tersebut kini terlihat dengan menggunakan mikroskop cahaya. Kromosom homolog berpasangan pada kompleks sinaps yang terbentuk di antara kromosom dan menyatukannya, atau membentuk sinapsis. Kromosom-kromosom homolog memiliki bentuk dan panjang yang sama. Satu kromosom homolog berasal dari induk jantan, sedangkan satu lagi berasal dari induk betina. Kromatid-kromatid dari kromosom homolog mungkin saling menyilang dan memuntir. Titik di mana keduanya bersilangan disebut kiasma atau jamak kiasmata. Kekuatan gulungan kedua kromosom dapat menyebabkan kromosom patah dan bertukar. Bagian peristiwa itu disebut pindah silang. Pindah silang menghasilkan kombinasi-kombinasi baru alel di sepanjang kromosom. Seiring kromosom semakin memendek, kromosom homolog tampak saling menjauhi. Aster terbentuk di sekeliling sentriol yang memisah ke kutub-kutub berseberangan dengan sel. Membran nukleus dan nukleolus menghilang, serat-serat gelendong terbentuk. Metafase 1 adalah pasangan kromosom homolog berjajar di sepanjang gelendong pada bilang ekuator. Kedua kromosom dari setiap pasangan menghadap ke kutub sel
yang berseberangan. Setiap kromosom melekat ke satu serat gelendong. Pada fase anafase, kromosom akan bergerak ke dua kutub yang berlawanan, sedangkan sentromer masih utuh. Pada telofase, terbentuk dua inti anak dan terjadilah sitokinesis atau pemisahan membran yang kemudian menghasilkan dua sel anak. Profase 2 adalah tahap di meiosis di mana kromosom-kromosom yang telah dipisahkan pada meiosis 1 memasuki sel baru. Di profase 2, kromosom-kromosom ini memadat kembali. Benang spindle terbentuk dan nukleus serta membran inti menghilangkan untuk mempersiapkan pembelahan sel kedua. Sementara itu pada metafase 2, kromosom yang sudah memasuki sel baru mendapati posisi di tengah sel. Benang spindle membantu mengarahkan kromosom ini ke tengah untuk memastikan pembelahan yang tepat saat anafase 2 dimulai. Di metafase 2, kromosom terlihat berbaris di tengah sel. Pada anafase 2, kromatid saudara yang mempunyai sifat genetik sama akan ikut menuju ke sentromer lewat jalur benang spindle. Dalam pembelahan ini, terjadi pembelahan ekuasional dengan jumlah yang sama. Benang-benang spindle kemudian menarik kromatid ke kutub berlawanan hingga kromosom memisahkan kedua kromatid dan menuju kutub yang berbeda. Kromatid yang terpisah disebut sebagai kromosom. Selanjutnya, tahapan meiosis yang kedua, yaitu masuk ke tahapan terakhir, yaitu telofase 2. Telofase 2 menjadi tahap terakhir dari pembelahan meiosis. Pada tahap ini, benang spindle sudah hilang, membran inti sel terlihat, dan sitokinesis berlangsung. Akhirnya muncullah 4 sel anak di mana jumlah kromosomnya hanya separuh dari masing-masing sel induk. Nah, di sini telofase 2 dan sitokinesis 2 mempunyai keterkaitan antara satu sama lain, di mana sitokinesis 2 adalah pembelahan sitoplasma yang menghasilkan 4 sel anakan, masing-masing dengan setengah jumlah kromosom sel induk. Di mana sitokinesis ini adalah hasil dari proses telofase 2. Sitokinesis 2 dia mempunyai hasil yang diproses dari telofase 2. Nah, pada gambar ini bisa kita kutip bahwa seperti penjelasan saya sebelumnya, sitokinesis 2 mempunyai keterkaitan dengan telofase 2. Di mana mereka mempunyai tahap. Seperti pada tahap telofase 2 mulai terbentuk membran sel dan inti sel. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu pada tahap sitokinesis 2 mulai dihasilkan atau terbentuknya 4 sel anak yang masing-masing jumlahnya setengah dari jumlah kromosom induk. Nah, dari sini bisa kita kutip bahwa telofase 2 dan sitokinesis 2 mempunyai keterkaitan, di mana telofase 2 ini adalah pembentukan, yaitu membran nukleus terbentuk di sekeliling kedua kromosom anakan. Nah, kalau di sitokinesis, dia menghasilkan 4 sel anakan, di mana telofase 2 ini adalah proses dari pembentukan. Lalu, sitokinesis 2 ini adalah hasil dari pembentukan tersebut. Jadi bisa kita kutip intinya, telofase 2 adalah tempat prosesnya pembentukan. Dan sitokinesis 2 adalah tempat penghasilan 4 sel anakan tersebut.